Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita bakal coba yang ngebandingin dua Ultraman yang bisa dibilang punya banyak banget fansnya gitu lah teman-teman ya. Yap, siapa lagi kalau bukan Ultraman Zero dan juga Ultraman Mebius. Jadi di sini tuh ya saya pengen ngebandingin kedua Ultraman ini dikarenakan ya bisa dibilang si Zero ini ya kayak semacam anak emas bagi si Mbah Subur gitu ya. Terus juga Ultraman Mebius ini kayak bisa dibilang ya mantan anak mas Mbah Subur. Jadi ya di sini saya pengen ngebandingin aja gitu lah ya kedua Ultraman yang sangatlah berarti bagi Mbah Subur gitu lah ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini tuh ya saya pengen bandingin ya kedua Ultraman ini itu ya bukan berdasarkan ya angka stats dari si masing-masing Ultraman ini. Ya contohnya sendiri kayak misalnya Ultraman ini punya tingkat pukulan bla 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 atau Ultraman ini punya tingkat lompatan bla bla bla. Namun di sini saya bakal coba bandingin kedua Ultraman ini berdasarkan poin-poin yang saya udah buat lah ya teman-teman ya. Di antaranya sendiri ada tingkat kedewasaannya, terus juga sifatnya yang kayak gimana, terus juga ketahanan fisiknya, terus juga kekuatan dan juga ya pengalamannya lah ya teman-teman ya. Oke. Jadi ya sekali lagi saya ingetin lah ya teman-teman, ini cuma pendapat subjektif dari saya pribadi lah ya teman-teman ya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman semua punya pendapat yang lain ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar lah ya teman-teman ya. Atau kalian juga pengen ngebandingin ya berdasarkan poin-poin yang saya udah buat ini gitu lah ya, silahkan kalian ya tulis aja di kolom komentar. Oke, mari kita berdiskusi akan hal ini. Oke, di poin yang pertama di sini kita bakal coba bandingin kedua Ultraman ini berdasarkan pengalamannya lah ya teman-teman ya. Kayaknya jelas banget gitu kalau misalnya ya Ultraman Zero ini lebih unggul dibanding Ultraman Mebius. Dikarenakan ya si Zero ini ya sering banget nongol di seri ataupun movie Ultra lainnya. Otomatis si Zero ini punya banyak banget pengalaman dibanding Ultraman Mebius. Tapi ya walaupun begitu, si Mebius ini ya dulunya ya sempat ya melindungi bumi di era Showa teman-teman ya, yang dimana sekarang itu dia ini kayak semacam bantu-bantu Ultra Brothers di planet M78 dan juga sebagai trainer juga sih di planet M78 itu. Sedangkan untuk Zero sendiri ya kayaknya sekarang ya bisa dibilang jadi semacam kayak adventure gitu lah ya, masih kayak menjadi seorang petualang gitu. Terus juga untuk perannya masing-masing bisa dibilang kedua Ultraman ini itu ya bisa dibilang sering terlibat di ya apa ya peperangan besar gitu ya. Namun ya tetap aja Zero lebih unggul lah teman-teman ya, gara-gara sering nongol tadi gitu. Overall ya dalam poin ini seperti yang saya udah bilang di awal-awal bahasan poin ini ya, bahwa Ultraman Zero unggul di poin pengalaman ini lah ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi di sini kita bakal coba bahas di poin sifat dari si masing-masing Ultraman ini lah ya. Untuk hal ini sendiri bisa dibilang dua Ultraman ini sangatlah berbeda jauh gitu lah asli pak. Ya Mebius sama Zero itu sifatnya jauh banget pak, sangat apa ya, sangat bertolak belakang lah. Ya kita coba lihat aja ya sifat dari Ultraman Zero sendiri bisa dibilang ya kayak semacam kalau misalnya dia ini kayak semacam lagi ngelawan musuh lah, itu selalu ya terkadang ceroboh lah istilahnya, dan juga kurang dewasa lah ya. Itu kayaknya bakal saya bahas di poin selanjutnya sih untuk kedewasaan. Ya pokoknya si Zero ini agak ceroboh, terus juga memiliki sifat yang agak kekanak-kanakan dibandingkan Ultraman Mebius. Ya untuk Ultraman Mebius sendiri bisa dibilang sangatlah mantep gitu lah ya untuk dari segi sifat sendiri, walaupun ya dulunya dia ini memang kayak semacam naif gitu lah ya teman-teman ya, terlalu polos. Asli terlalu polos. Terus juga ya kalau misalnya kita lihat ya di voice drama ya Ultraman Z dan juga Ultraman Zero, di sini tuh ya bisa dibilang ya si Zero ini ya memang seperti yang saya udah bilang tadi, kalau ya dia ini kayak semacam gak mau ngalah gitu ya dengan juniornya, yang dimana kayak semacam sundere gitu lah, malu-malu gitu, dan juga terkesan kekanak-kanakan lah kalau menurut saya pribadi gitu. Namun di sini tuh ya pada voice drama Z dan Zero itu ya terdapat satu episode yang dimana si Mebius ini yang menawarkan dirinya untuk menjadi guru bagi si Z gitu lah ya. Itu udah menunjukkan banget bahwa si Mebius ini memang lebih mantep lagi gitu lah ya sifatnya lah ya teman-teman ya, asli dah. Pokoknya untuk segi sifat ini ya saya lebih pro ke Ultraman Mebius dibanding ya Ultraman Zero, yang ya walaupun ya emang di awal-awal itu ya kayak keren banget gitu ya dengan sifatnya itu ya unik lah ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya di apa ya zaman sekarang itu kayak agak sedikit ganggu lah ya teman-teman ya, kurang begitu serak lah sama ya sifat dari Ultraman Zero ini gitu lah ya. Ingat ya ini cuma pendapat subjektif dari saya pribadi lah ya. Oke. Lanjut lagi di poin selanjutnya, di sini tuh kita bakal coba ukur juga ya tentang ya kedewasaan dari masing-masing Ultraman ini. Jauh ini kayaknya mirip-mirip sama poin sebelumnya lah ya sifatnya gitu ya. Namun di sini
agak lebih spesifik lagi lah ya kalau menurut saya pribadi gitu. Dalam hal ini sendiri kayaknya masih dipegang sama Ultraman Mebius gitu lah ya, dikarenakan ya kita lihat aja lah ya contohnya sendiri yang dimana si Mebius ini ya bisa dibilang menjadi ya sesosok Ultraman yang sudah dewasa lah teman-teman ya. Dia ini tingkat kedewasaannya ini udah mantep banget lah ya teman-teman ya, apa ya, selain percaya diri terus juga selalu optimis, terus juga apa ya, selalu serius lah ya dalam menghadapi apapun, dan tentunya dia ini selalu sopan pada para senpai-senpainya. Lebih tepatnya di sini kita sering lihat kalau misalnya si Mebius ini lagi berinteraksi dengan Ultra Brothers itu selalu sopan banget pada sebutan ya Nissan gitu. Terus juga untuk Ultraman Zero ya gimana ya, bisa dibilang ya agak kurang gimana gitu lah ya, walaupun dia ini ya memang ya cukup percaya diri juga gitu lah ya, sama kayak si Mebius. Cuman ya di sini tuh ya si Zero ini selalu ceroboh lah ya dalam melakukan hal apapun gitu, walaupun ya sekarang itu enggak terlalu begitu banget sih akan hal adanya ini gitu. Namun tetap aja karena adanya hal itu tuh jadi kayak agak kurang lah ya bagi si Ultraman Zero itu, yaitu ya cerobohnya itu loh Pak, agak kurang begitu gimana gitu. Terus juga masih memiliki sifat-sifat yang agak kekanak-kanakan gitu lah ya teman-teman ya, asli dah ya, mirip-mirip lah sama poin bahasan sifat-sifat tadi, cuman ya di sini tuh lebih mendetail lah istilahnya di poin kedewasaannya ini gitu lah ya. Oke, lanjut, di sini kita bakal coba bahas di poin tentang ya ketahanan fisik dari si masing-masing Ultraman ini. Oke, untuk hal ini ya lumayan gampang sih untuk dipilih lah ya teman-teman ya, asli dah. Berhubung Ultraman Zero ini bisa dibilang ya sering-sering nongol gitu lah ya, ya otomatis dia ini kuat pakai banget, dan juga ya bisa dibilang fisiknya itu kayak semacam teruji berulang-ulang kali gitu lah ya teman-teman ya. Asli Pak, dia ini bisa dibilang jadi salah satu Ultraman yang dapat mengimbangi Ultraman Belial gitu lah ya teman-teman ya. Ini asli Pak, jarang banget gitu ya Ultraman yang dapat mengimbangi Ultraman Belial gitu. Ya pada dasarnya ya untuk ketahanan fisik ini ya kalau misalnya si Zero ini ya kayak semacam terkena kosen dari villainnya, contohnya sendiri si Belial, dia ini enggak langsung lemah banget, cuman masih tetap ada tenaga lah, berbeda dengan Mebius yang kalau misalnya terkena serangan dari si villain itu udah auto melemah gitu ya teman-teman ya. Ini udah gimana ya, hal yang cukup kita ketahui sih akan hal ini, soalnya ya emang ya ketahanan fisik dari Ultraman Mebius dan juga Ultraman Zero itu ya cukup jauh lah ya teman-teman, cukup berbeda lah istilahnya. Oke, lanjut, di sini kita bakal coba bahas di poin yang terakhir, yaitu poin tentang kekuatannya gitu ya, kekuatan dari si masing-masing Ultraman ini. Udah jelas banget sih ya, ini kayaknya hasilnya bahkan kayak poin yang barusan, yang dimana Ultraman Zero lebih unggul dibanding Ultraman Mebius lah ya. Hal ini sendiri disebabkan ya si Zero ini punya banyak banget kekuatan, terus juga ya di basic formnya aja itu udah overpower banget gitu. Berbeda dengan Mebius yang ya memang gitu lah, dia ini emang cukup overpower juga gitu, cukup kuat juga. Namun ya tetap aja gitu lah ya, si Mebius ini berada di bawah ya Ultraman Zero ini kalau menurut saya pribadi gitu lah. Gimana enggak coba? Ya si Zero ini ya dapat mengalahkan Ultraman Belial berulang-ulang gitu ya teman-teman ya. Terus juga ya pernah apa sih mengalahkan villain-villain yang bisa dibilang kuat banget gitu ya teman-teman ya. Ini si Zero ini emang overpower gitu lah ya. Berbeda dengan Mebius yang bisa dibilang kayak jarang banget gitu ya melakukan hal-hal yang bikin kita wah gitu ya. Wow, dia ini kuat banget gitu lah ya. Soalnya ya hal ini disebabkan karena si Mebius ini jarang banget ya muncul di serial ataupun movie-movie Ultra saat ini gitu lah ya. Jadi ya kayak gitu sih untuk saat ini ya, kayaknya Zero lebih unggul dibanding ya Mebius lah ya teman-teman ya. Oke, dalam bidang kekuatannya ini gitu. Jadi ya kayaknya gitu aja dulu ya sedikit bahasan kita mengenai perbandingan antara Ultraman Mebius dan juga ya Zero lah ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, ini cuma buat seru-seruan aja lah ya teman-teman ya, dan juga cuma pengen nyari mana yang lebih oke lah ya teman-teman ya. Ya sebenarnya sih kedua Ultraman ini ya sama-sama kuat lah, cuma di sini tuh ya saya pengen bandingin aja lah ya teman-teman ya. Iya kayak gitu sih, dan juga masing-masing Ultraman pastinya punya kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing itu ya teman-teman ya. Ya kayak gitu lah ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like di bawah dan juga sampai jumpa.